الله يا واسع الكرم يا رب واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Amma ba'du. Hadratil kiram, para alim ulama, tokoh masyarakat, wabil khusus Ketua DKM Masjid Al-Barakah Akhina Fillah Ustaz Rusli SPDI mata'anallahu bituli hayati, akhina fillah Ustaz Abdul Khaliq SPDI, sesepuh kita Bapak Haji Arbi, dan seluruh para pengurus jamaah hadirin wal hadirah rahimakumullah. Mari sama-sama kita baca suratul Fatihah. Kita hadiahkan untuk guru-guru kita, para alim ulama, para habaib, khusus kedua orang tua kita yang kita cintai, Haji Abdul Rahman Haji Al-Muqaddam, Abi Haji Kiai Abdul Rashid, wa walidina wa walidikum jami'an, wa khasatan lil muallif sahib al-kitab al-alim al-allamah Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi. Kana syai'un ilailahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Niat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu at-ta'alluma wat-ta'lima wal-istifadata wal-ifadata wal-hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ibtigha'a mardatillahi wa thawabi. Astaghfirullahal azim min kulli dhanbin azim, taubatan nasuha, taubatan nasuha. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulan.
Jamaah, kita sampai di halaman 34 bagian bawah itu, 4 baris dari bawah. Tapi itu masih berhubungan dengan maqalah yang ke-14. Ya, kita ulangin sedikit biar nyambung. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimallahu taala wa adama nafa bihi wa bi ulumihi fid darain amin amin ya rabbal alamin. Wal maqalah ar-rabi'ah kemarin ya. Maqalah yang ke-14 dari Abdullah Al-Antaqi, semoga Allah sayang kepadanya. Beliau berkata, khamsun hunna min dawa'il qalbi. Ya, kemarin ada 5 perkara dan 5 ini merupakan min dawa'il qalbi, obatnya hati. Ya. Indah qaswatihi, ketika hatinya lagi keras. Wa hadhil khamsatu ma'khudatun min kalami Sayyidil Jalil Ibrahim Al-Khawas. 5 hal ini diambil dari nasihat Sayyidil Jalil Ibrahim Al-Khawas, kama dzakarahu An-Nawawi fi Tibyan, sebagaimana disebutkan oleh Imam Nawawi dalam kitab beliau At-Tibyan. Wa zada ba'duhum ala hadhil khamsah asya'an katsiratan. Kemudian sebagian dari ulama juga menambahkan lagi dari yang 5 hal ini, ya, banyak sekali katanya. Lakin ba'daha yadkhulu fiha, tetapi sebagiannya masuk juga dalam yang 5 hal tersebut. Pertama kemarin mujalasatus shalihin, obatnya hati adalah duduk bersama orang-orang saleh. Ini sesuai hadis Nabi, ya. Di awal disebut di sini, alaikum bimujalasatil ulama. Hendaknya Anda sering duduk bareng dengan ulama. Bukan hanya duduk. Ada orang duduk doang, pengen bareng, pengen foto-foto, selfie, udah gitu doang. Tapi apa? Wastimai kalamil hukama. Yang paling mahalnya di situ. Dan mendengarkan nasihat-nasihat ulama. Ya. Ada orang senang doang bareng ulama, wah, jadi pengawalnya. Tapi giliran pengajiannya dia kagak dengerin. Ya. Duduk di warung aja. Justru wastimai kalamil hukama. Ya. Baik, saya sudah jelaskan kemarin ada apa hikmahnya tentang majelis ilmu atau danam, ya. Kemudian ahlul khair, ya. Sholihin adalah orang-orang yang dianggap baik. Huduru majlisil wa'dhi, hadir di majlis nasihat. Wa akhbarus sholihin, hadir di akhbar saleh. Di dalamnya diceritakan tentang, ya, kehidupan orang-orang saleh. Apa hikmahnya? Apanya? Linaqtadi bihi wa nata'assabi. Untuk kita mencontoh, meneladani orang-orang saleh. Yamshi ala qadami rajulin, berjalan mengikuti orang-orang yang saleh. Ada istilahnya tashabbahu bil kiram fa inna tashabaha bil kirami kiram. Ikutilah, teladanilah, contohlah, tirulah orang-orang yang mulia. Sesungguhnya dengan mengikuti, ya, jalan orang-orang yang mulia, orang-orang yang sukses, insyaallah kita jadi sukses. Nabi sukses enggak? Sukses dunia akhirat. Orang-orang saleh sukses. Nah, kita pelajari itu. Maka ada namanya hayat, kitab-kitab berbicara tentang biografi para ulama. Ya. Kita senang lihat Habib Umar datang, hadir. Bukan hanya pas hadir, wah senang hadir, itu ikut di Istiqlal. Tapi lihat bagaimana gaya hidup ulama. Bagaimana cara belajar ulama. Ini suluk thariqahnya yang kita pelajari. Ya, begitu. Bagi waktunya dan lain sebagainya. Baik. Jadi wa bi dzikrihim misalnya, dan dengan menyebut orang-orang saleh itu turun keberkahan. Ya, bi dzikrihim syifanya, obat. Ya. Wa yadkhulu fi dzalika as-samtu, dan masuk dalam hal yang demikian itu juga as-samtu. Asal diam. Ya.
Ini ada dua pemahaman bisa juga ketika diceritakan orang-orang saleh, kita jangan banyak berdebat, dengerin, ikutin contoh. Bisa juga diantara obatnya hati juga diam, ya. Kemudian wal uzlah 'anil khaidin. Fa fi dzalika wa yadkhulu fi dzalika as-samtu wal uzlatu 'anil khaidin. Diam, ya, berarti nya atau maksud ya. Dan masuk juga dalam hal yang demikian itu diam, beruzlah atau menjauh 'anil khaidina fil batil, dari orang-orang yang suka banyak berbicara tentang kebatilan. Mana saya contohin, kita sudah tahu tuh kalau orang kumpul di warung kopi itu pasti ngomong yang jelek-jelek. Ya udah, mendingan kita sumutnya diam dah. Mendingan kita uzlah dah, menjauh gitu. Jangan malah kita nimbrung, bakalan ke bawah kita. Ya. Tapi dianjurkan di situ ada yang baik-baik, nah, hadir kita di situ. Ya, jadi asumtu wal uzlah 'anil khaidina fil batil. Jadi kita diam, menjauh daripada orang-orang yang khaidina, banyak ngomong tentang kebatilan. Ya. Jangan ikut-ikut, diam aja dah. Selamat. Ya, diam itu selamat. Yang kedua, wa qiraatul Quran. Ya, obat hati adalah membaca Al-Qur'an. Bitadabbur fil ma'na, ditadabburkan. Ya, ada kemarin tadabbur, tafakkur, tadakkur, 3 tuh. Ya, doa tuh Allahumma rzuqnal Qur'ana, ya, minta apa? Bisa hifzan wa fahman wa qira'atan wa amalan. Ya Allah, berilah kepada kami Al-Qur'an, bisa hafal Qur'an, bisa baca Qur'an, bisa ngamalin Quran gitu. Ya. Ada orang kan punya Quran di rumahnya nggak dibaca-baca kan. Ada ya? Banyak. Jadi baca Quran adalah obat hati. Apa hadisnya? Hidupilah hatimu dengan membaca Al-Quran. Ya, hidupilah rumahmu dengan membaca Quran. Ada di sini. Man shagalahul Quran, barang siapa yang disibukkan dengan Al-Quran, a'tallahu lahu khairan minas sa'ilin. Allah akan memberikan kepadanya yang lebih baik daripada orang-orang yang meminta. Ya. Baik. Nah, dan untuk mentadaburkan ulama ngasih tuh kitab tafsir yang paling mudah, yang paling pendek, tafsir Jalalain. Itu namanya tafsir bil alfaz dia. Gitu. Kakaknya naik lagi Imam tafsir Sawi. Dulu Allah yarham Pamandak Haji Abdul Rasyid itu awal-awal baca itu tuh. Ya, tafsir Sawi, karena tafsir Sawi masih berbau kitab nahwu. Itu namanya syarah daripada kitab tafsir Jalalain, ya. Baik. Kemudian wa ikhlaul batin. Ini ikhlaul batin. Ya. Apa? Mengosongkan perut nih. Ya. Perut. Bi ta'atil qalili minal halali, ya. Dari apa? Dari dari sesuatu yang dikit minal halal, ya. Fa inna aklal halali ra'sul kulli. Sesungguhnya makan makanan yang halal itu sumber daripada kebaikan semuanya. Kita pernah dengar sebelumnya, perut yang kenyang berisi dari barang yang halal
itu juga sumber penyakit, apalagi dari yang haram gitu. Maka disebutnya apa? Ta'atal qalil bi ta'atal qalil min al halal. Ya. Kita berupaya mengurangi, mengosongkan perut dari pemberian yang pemberian yang sedikit dari yang halal. Fa inna aklal halali ra'sul kulli. Sesungguhnya makanan yang halal itu adalah sumber seluruh kebaikan. Li'annahu yunawwirul qalba, ya, karena makan yang halal itu dia menyinari hati. Fatun jala mir'atul basirah, maka kaca mata batin kita itu akan tenjali, akan menderang, ya, akan bersih, akan jelas. Minas sodai, dari soda. Apa soda? Karatan-karatan, ya. Itu di ibarat oleh hadis juga, orang satu kali berbuat dosa tik aja titik hitam, kemudian lagi tik 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 seperti kaca. Lama-lama kalau nggak dibenerin jadi apa? Terus bisa berkarat. Nah, kalau sudah berkarat udah tebal dosa-dosanya. Maka obatnya apa tuh? Hadir di masjid ilmu, banyak istighfar, begitu, ya. Al-maurith lil qaswah. Tuh. Apa jadinya? Karatan yang melahirkan atau yang mewariskan lil qaswah, hati yang keras. Begitu. Wa fil haditsil marfu', dan dalam hadis yang marfu', ya. Hadis marfu' ini sanadnya sampai kepada Rasulullah, ya. Ya, hadis ada marfu', ada mauquf, ada maqtu'. Kalau mauquf sampai ke sahabat, kalau maqtu', ya, dia sampai kepada apa namanya, orang aja, orang biasa, ya, terputus dia. Taib. Salathu khisalin turisul qaswah. Itu salah tuh barisnya qaswata, harusnya turisul qaswata fil qalbi, ya. Dalam hadis yang marfu' ada 3 sifat, yang 3 perbuatan yang melahirkan keras dalam hati. Turisul qaswata, jadi maf'ul bih fil qalbi. Pertama, hubbut ta'am, cinta kepada makanan. Kuena makan mulu itu, ya. Kedua, wa hubbun naum, cinta tidur. Ketiga, wa hubbur rahah, senengnya rehat aja, enjoy, santai aja, ya, malas jadinya. Ada 3 faktor ini katanya apa? Melahirkan hati yang keras. Saya catat dari beberapa ini kitab, ada ungkapan begini: man akalal harama, barang siapa yang makan barang yang haram, lam yataladzaz, katanya, bitta'ati abadan, selama-lamanya dia kalau ibadah kagak merasakan kelezatan, ya. Walau abadallaha 'ala dawam, meskipun dia menyembah Allah continue tuh, ya, tapi dia enggak mendapatkan kelezatan ibadah gitu, ya. Katanya, idza taharral 'abdu al-mat'am al-halal, apabila seorang hamba, ya, dia mencari makanan yang halal, waqtasara 'alal faraid, dan dia menjaga betul salat 5 waktunya, wa nahan nafsahu 'anil masa'ib, dan dia jaga dirinya daripada minal ma'asi, daripada maksiat-maksiat, fahuwa min ahlil jannah, maka insyaallah menjadi orang yang ahli jannah, ya. Dan Allah mengatakan kulu min thayyibati wa'malu shalihat, makanlah yang baik-baik dan beramal soleh, ya. Jadi ada istilah gara-gara satu suapan aja ada haram, berubah hatinya tuh,
tadinya raghbah kepada akhirat jadi jauh akhirat. Raghbah pada dunia gara-gara satu lukmah, satu suapan yang perbuatan yang haram. Ya. Makanya istri-istri solehah dulu sahabat. Kalau suaminya mau pergi kerja selalu dihantar tuh, "Bang, dipesan. Kami sudah sabar dengan beratnya hidup di dunia ini, tapi kami kagak sabar nanti dengan siksa api neraka." Apa maksudnya? Kalau pulang nanti ke rumah bawa yang halal-halal begitu. Jangan asal seneng pulang bawa suaminya uangnya banyak. Atau boleh dari yang haram. Korupsi, maling, copet dan lain sebagainya. Waliyadzubillah. Gitu ya. Yang berikutnya yang ketiga, 1 2 3 4 berarti ya. Wa qiyamul lail. Nah, ini obat hati adalah qiyamul lail, bangun malam. Ai salatun nafilah ba'dal istiqadhi minan naumi. Maksudnya ada salat sunnah setelah bangun dari tidur. Ya, ini qiyamul lail istilah ya, di dalamnya ada salat tahajud juga. Taubat boleh ya malam hari. Wa tadarru inda sabah, dan dia tadarru. Artinya apa tadarru? Itu dia merasa salah lah sama Allah, dia muhasabah, dia menangis gitu. Ya, inda sabah ya di pagi hari. Ay inda qurbihi, artinya ketika dia mendekati waktu-waktu subuh. Sebetulnya maksudnya malam hari ya. Sebetulnya kemana? Katanya orang yang cerdas itu dia harus punya waktu. Salah satunya sa'atun, katanya satu waktu dia yunaji rabbahu, dia bermunajah kepada Tuhannya. Kapan itu? Dari waktu sahur sampai menjelang subuh. Ya, gitu. Ay tadarru'ul baqi fi awakhiril lail. Nah, maksud sabar sini tadi ya, dari waktu asar lah, waktu sahur sampai menjelang gitu. Fi awakhiril lail, di waktu di akhir-akhir malam. Li'annahu waqtu tajalliyat ya wa nuzulir rahmat. Karena di akhir-akhir malam, katakanlah dari waktu sahur ya, itu waktu tajalliyatnya Allah. Ya. Ada hadis lain, Allah turun ke langit dunia. Hal minal mustaghfirin, apakah kalian ada orang-orang yang mohon ampun kepada aku? Hal min taibin, apakah ada yang minta tobat kepada aku? Ya, Allah mengatakan apa? Wa bil ashari hum yastaghfirun. Di waktu sahur ya, mohon ampun kepada Allah. Itu waktu yang paling mahal ya, begitu. Wazada ba'duhum, dan sebagian ulama menambahkan ya, kathratul istighfar, banyak membaca istighfar. Saya sudah sampaikan, istighfar juga ada macam-macamnya. Ada istighfar yang biasa, astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih, taubatan nasuha, ada gitu. Ada yang astaghfirullahaladzim min kulli dhanbin azim, taubatan nasuha. Ada yang astaghfirullah min qauli wa fi'li wa niyyati. Ada yang ini namanya sebenarnya istighfar al-kabir. Ulama mengatakan astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Itu namanya istighfar al-kabir. Ada yang namanya sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Pamanda Ki Haji Abdul Rasyid ngajian lagi. Astaghfirullahaladzim min kulli dzambin azim min kulli dzambin ataituhu, dari setiap dosa besar ataituhu yang saya pernah lakukan, au hamamtu bihi, atau baru kayak kepengenan doang.
Ada orang kan malam-malam pengen maksiat, kagak jadi. Ada ya. Besok kita udah siap nih, kita pengen ngerampok rumah tetangga, kagak jadi. Auhamamtu bihi ya Allah ya Allah ya Allah, shalli ala habibika wa khalilika wa safika nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim waqdi hajati. Sebutin hajat itu. Ya, kemudian wa taqabbal da'awati wa ajli bil ijabah innaka ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Ya, nanti saya tulis amalin ya. Itu dulu amalnya, kalau ada punya hajat baca itu 100 kali itu. Pas waqdi hajati, sebutin hajatnya. Ya, insyaallah qabul. Karena orang yang baca istighfar apa? Fastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffar. Apa hikmahnya? Yursilu alaikum midrar, diturunin nikmat di atas. Wa yumdidkum bi amwali wa banin. Orang yang enggak punya anak juga dikasih itu. Ya, harta dikasih. Itu berkahnya istighfar. Ya. Man lazimal istighfar, barang siapa yang melazimkan istighfar apa? Allah berikan rezeki min haitsu la yahtasib. Enggak disangka-sangka. Kita udah sering dengar hadis ini, tapi jarang istighfar yang banyak. Istighfar. Nabi aja apa? Inni astaghfirullah wa atubu 2 kali itu. Istighfar juga, taubat juga Nabi itu. Fil yaumi wal lailah 100 marrah. Dalam hari 1 malam 100 kali. Wa riwayah 70 marrah, 70 kali. Kita 3 kali doang. Astagfirullahaladzim 3. 100 enggak. Nanti ada lezatnya tuh. Mau zikir pagi sore kita itu istighfar 100, salawat 100, kalimat la ilaha illallah 100. Yang lainnya 3 ada 7 udah. Segitu doang. Ya. Nanti diambilnya. Baik. Kemudian wa dzikrul maut, mengingat kematian. Ya. Ini juga apa nih maksudnya? Tadi yang membuat hati kita obatnya hati tadi. Ya, istighfar, ya. Ingat kematian, wa ziyaratul kubur. Ziyaratul kubur, ya. Mengunjungi kuburan, ziarah kuburan. Mu'tabiran bihali sukaniha. Sampai apa? I'tibar, ambil pelajaran dengan penduduk kuburan. Bahwa hari ini kita datang mengunjungi, kalau nanti kita juga kan minum itu. Artinya wa kullu apa? Wa kullu 'alaiha fan. Wa kullu apa? Wa kullu man 'alaiha fan. Wa kullu man 'alaiha fan. Ya, semuanya kita akan dipanggil oleh Allah. Gitu, ya. Wa musyahadatin wa zikrul mauti wa ziyaratul quburi mu'tabiran bihali sukaniha, ya. Wa musyahadatun, ya, man fin naz'i, wa musyahadatu man fin naz'i, dan menyaksikan orang yang dalam naz'a. Apa naz'a itu? Dalam kegelisahan, dengan kebingungan gitu. Ya. Ada orang-orang yang kita lihat dalam kebingungan, kegelisahan, atau juga diambil pelajaran dari situ. Kenapa dia gitu? Ya. Wal maqalatu al-khamisata asyarah, maqalah yang ke-15. An jumhuril ulama annal fikrata ala khamsati awjuhin. Dari jumhur ulama bahwa berfikir itu atas 5 sisi. Ya, ini tentang keutamaan berfikir, merenung. Katanya at-tafakkur huwal haya. Orang berfikir itu ada kehidupan. Kalau orang enggak punya pikir, udah otaknya dablek udah. Pengennya udah tidur ya, enggak mau bergerak, ya. Dan berfikir ini adalah ibadah, ya. Qala Aliun karramallahu wajhah. Imam Ali, semoga Allah memuliakannya, mengatakan apa? La ibadatan kat tafakkur. Tidak ada ibadah seperti berfikir, ya. Wa qala ba'dul arifin, kemudian sebagian arifin berkata,
Al-fikratu sirajul qalbi. Berpikir itu, merenung itu, ya, adalah lenteranya hati, lampunya hati. Fa idza dhahabat, ya, fala ida'atan lahu. Kalau hilang itu, ya, kagak mau berpikir, maka fala ida'atan lahu, kagak ada sinarnya lagi baginya. Wa fil khabari, dan dalam hadis Nabi disebutkan, tafakkaru sa'atin khairun min ibadati sanatan. Ya. Dalam hadis lain ibadati sanatin gitu. Berpikir 1 jam aja itu lebih baik daripada ibadah 1 tahun. Disebut juga atau ibadah sitina sanatan, maaf saya. Di hadis lain min khairun min ibadati sanatin. Di hadis lain, ya. Ini lebih baik daripada ibadah sitina sanatan, 60 tahun. Ya. Di kitab ini di hadis ini banyakkan ini. Khairun min ibadati sanatin. Qala Ibn Abbas, fikru sa'atin khairun min qiyamil lailah. Qala Asir Sakati, fikratu sa'atin khairun min ibadati sana. Ya. Ini luar biasa nih. Sitina sana. Masya Allah. Berpikir 1 jam saja katanya lebih baik daripada ibadah 60 tahun. Masya Allah. Ya, qala Asy-Syaikh Al-Hafani, artinya kata Syekh Al-Hafani, at-tafakkuru fi masnu'atillah, ya, berpikirnya pada apa? Tentang masnu'at, ciptaan-ciptaan Allah. Wa fi sakaratil maut, berpikir tentang sakaratul maut, bagaimana itu nanti datang, ya, saat istihdar, detik-detik kematian itu. Wa adzabil qabri, berpikir tentang azab kubur. Wa ahwalil qiyamah, berpikir merenungkan tentang kondisi hari kiamat yang begitu menyeramkan. Ahwal itu hiruk pikuknya hari kiamat, ya. Khairun, katanya lebih baik min katsirin minal ibadat, yaitu lebih baik daripada banyaknya ibadah, katanya, ya. Lima yatarattabu ala dzalika al-fikru minal khair. Jadi maksudnya berpikir pada penciptaan Allah dan pada sakaratul maut, azab kubur, ahwal qiyamah, itu lebih baik daripada berpikir yang hanya sekedar berpikir kebaikan aja. Ya. Ini disebutin poin-poinnya. Dalam kitab lain disebutkan madanil fikr, ada medan-medannya. Kita berpikir, kagak boleh berpikir tentang zatillah, boleh berpikir tentang alaillah, nikmat-nikmat Allah, ciptaan-ciptaan Allah. Baik. Kemudian waqala Khalilur Rasyidi, ya, Khalil Ar-Rasyidi berkata, wala yahsulut tafakkuru illa bimudawamati dzikril lisani ma'hudul qalbi, ya. Berpikir itu tidak akan menghasilkan gitu sesuatu yang baik kecuali bimudawamati dzikril lisan, kecuali disertai dengan kontinu lisannya selalu berzikir, ya. Mahudul qalbi, yang disertai dengan hatinya hudur. Karena ada orang berzikir hanya istilahnya zikrul lisan, lisannya doang, hatinya masih goflah, kemana-mana mikir. Nah, ada kan ya gitu. Yang bagus zikrul lisan ma'al qalb. Tingkatan kedua. Yang bagus lagi zikrul lisan ma'al qalbi wa ruh. Ini ketiga. Ini sudah zikir arifin wa auliyaillah. Ruhnya juga dia berzikir gitu. Ya. Hatta yatamakkana adzikru fi qalbihi, ya. Sampai zikir itu mantap tuh dalam hatinya, ya. Wa husulu hadzal qadar, dan sampainya kadar
hatinya mantap dan berzikir apa? Mutawaqqifun ala ma'rifatihi. Dia mutawaqqifun ala ma'rifatihi. Dia mutawaqqif. Waqafa, memahami, ya, memahami ma'rifat kepada Allah. Saya lagi menulis khusus judulnya Allah doang. Allah tuh. Penyebutan Allah secara lughawi boleh enggak? Pendek, Allah. Allah boleh enggak? Allah boleh enggak? Ya, itu lagi saya tulis secara lughawi, kemudian secara syariat boleh enggak? Gitu. Karena ada beberapa ini orang yang kita zikir Allah itu ada yang mengatakan ini bid'ah haram, yang saya susun itu. Lalu tentang makna-makna dilalatil Allah. Allah hilang satu hurufnya tinggal lillahi, punya makna juga lillahi. Hilang lagi lamnya tinggal lahu, lagi huwa Allah. Itu semua saya lagi kaji. Nanti akhirnya kepada zikir Allah. Allah, 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 Allah di setiap napas tertarik, di setiap langkah berjalan. Ya, itu lagi saya buat. Nanti kalau sudah jadi bisa kita baca insyaallah, ya. Baik. Kemudian mata lam ya'rifhu, ya, jika dia tidak mengenalnya, kaifa yatamakkan dzikruhu. Jadi mata di sini jangan diartikan kapan, tapi ketika di sini, ya. Karena kalau dia tidak mengenal Allah, kaifa yatamakkan dzikruhu biqalbihi wa lisanihi wal ma'rifah. Ya. Bagaimana katanya zikirnya itu dia bisa mantap di dalam hatinya dan lisannya. Makanya Imam Ghazali dalam kitab Minhajul Abidin pertama kali itu apa? Ma'rifatullah dulu. Bagaimana orang bisa muamalah sama Allah dengan baik tanpa dia mengenal. Bagaimana seorang anak buah bisa bermuamalah kepada bosnya dengan baik kalau dia nggak kenal bagaimana karakter bosnya. Dia kenalin dulu tuh, apa maunya bos nih. Gitu. Dia juga mengenal sang Allah dulu, ya. Baru kita bagaimana muamalahnya sama Allah, ya, dengan baik. Taib, saya ulang. Katanya, la yahsulu tafakkuru illa bimudawati dzikril lisani mahudul qalbi hatta yatamakkana, ya, adzikru fi qalbihi. Begitu. Berpikir, ya, tidak akan sampai kepada sesuatu yang diharapkan dengan baik kecuali dengan dia continue zikir lisan disertai dengan hadirnya hati, ya, sampai zikir itu mantap di dalam hatinya. Nah, wa husulu hadzal qadar, nah, bisa sampai kepada zikir mantap dalam hatinya apa? Mutawaqqifun ala ma'rifatihi, apa? Memahami ma'rifat kepada Allah. Gitu. Id mata lam ya'rifhu kaifa yatamakkanu dzikruhu biqalbihi wa lisanihi. Nah, karena ketika dia enggak kenal Allah, bagaimana zikirnya bisa mantap di dalam hatinya dan lisannya. Begitu. Wal ma'rifatu kama qala al-Ibrahim ar-Riqi huwa itsbatul haqqi ala ma huwa alaihi kharijan an kulli mauhumin, ya, atau an kulli humumin sebetulnya, ya. Wal ma'rifah sekarang. Tadi sebut ma'rifah. Apa itu ma'rifah? Ma'rifah sebagaimana menurut Ibrahim ar-Riqi mengatakan huwa itsbatul haqq ala ma huwa alaihi kharijan an kulli humumin sebenarnya. Ya, atau min kulli mauhumin, humumin, humumin. Ya, salah ketik apa memang benar, ya. Tapi maknanya sama juga. Ma'rifat menurut Ibrahim ar-Riqi adalah mantapnya itsbatul haq, ya, artinya mantapnya kebenaran atau mantapnya Allah, ya, tetapnya Allah, gitu. Artinya kagak berubah. Alamma huwa alaihi, begitulah Allah waktunya, gitu. Laisa kamitslihi syai'un, kagak bisa diserupai. Kharijan an kulli humumin, atau keluar dari semua yang
ham kita itu. Kayaknya Allah begini ya. Kayak Allah besar. Kayak Allah besar begini ya, enggak. Kharijan an kulli humumi. Keluar dari segala bentuk ham kita, perasaan kita, keinginan kita, bukan. Maka dikatakan apa? Laisa kamitslihi syai'un. Itu ya. Tetapnya Allah alamahu alaihi. Artinya esensi Allah ya begitulah Allah. Begitu. Keluar dari apa yang kita ilustrasikan, gambarkan gitu. Karena Allah laisa kamitslihi syai'un, ya. Kemudian wa majaril fikri katsiratun, dan berjalannya pemikiran itu banyak sekali. Faminha wa huwa asrafuha. Nah, di antaranya ini yang paling bagus. Apa? Fikratun fi ayatillah. Ya, memikirkan pada ayat-ayat Allah. Ya. Ini bagian yang kedua, berarti fikratun fi ayatillah. Tadi yang pertama belum ya. Ini baru mulai ya. Tadi dia baru bicara tentang makna tentang berpikir itu. Fikratun fi ayatillah, berpikir tentang ayat-ayat Allah, at-takwiniyah, ya. Fi ajaibi masnu'atillah, tentang keajaiban-ajaiban ciptaan-ciptaan Allah al-bahirah yang besar. Wa athari qudratihi al-batinah, dan asar-asar kebesaran Allah yang batinah, yang tersembunyi, ya. Wa zahirah, yang tampak. Mimman tasyara fi malakutis samawati wal ard, yang tersebar di kerajaan langit dan bumi. Itu ya. Wa min ajaibil masnu'ati nafsik, ya. Dan berpikir tentang keajaiban ciptaan Allah nafsik, dalam diri Anda. Nanti ada ayat kan, wa fi anfusikum, ya. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, unduru madza fis samawati wal ard. Lihatlah, perhatikanlah apa yang ada di langit dan apa yang di bumi. Wa qala ta'ala, dan Allah berfirman, wa fil ardi ayatun lil muqinin, dan di dalam bumi ini ada tanda-tanda kebesaran Allah lil muqinin, orang-orang yang punya keyakinan yang penuh kepada Allah. Wa fi anfusikum, ya, dan juga ada dalam diri kita sendiri, ya. Afala tubsirun, tidakkah kalian merenungkannya? Coba kalau kita pikir istri kita itu dari putih sama bisa keluar anak 1, 2, 3, 4, luar biasa, ya. Yatawalladu minha. Nah, dari kita tadi berpikir tentang ayat-ayat tanda-tanda kebesaran Allah, akan yatawalladu, akan lahir, akan tumbuh, ayyan sya'u min hadil fiqrah, akan tumbuh dari pemikiran itu apa? At-tauhidu wal yakin. Kita tambah mentauhidkan Allah, tambah yakin kepada Allah. Artinya wa hadat tafakkuru yazidu fi ma'rifati, berpikir tentang tanda-tanda kebesaran Allah tadi, ya, akan menambah dalam makrifat Anda bidzatillahi wa sifatihi wa asma'ihi, ya. Kita akan tambah mengenal Allah dengan zatnya Allah, sifat-sifatnya Allah, dan asma-asma Allah. Ada ulama begini, bagi dua cara mengenal Allah, ada dua jalan. Pertama dengan ciptaan-ciptaan alam ini, lihat langit, bumi, manusia. Yang kedua bi asma'i wa sifatihi, ya. Ada buku judulnya Asmaul Husna, karangan Imam Al-Qushairi. Dia punya kitab Risalah Qushairiyah, ini khusus Asmaul Husna allafahu Imam Qushairi. Itu saya kalau baca itu baru sudah ke 50 asma udah capek itu. Capek itu. Ya, merenung terus tentang asma dan sifatnya Allah. Sekali lagi ya, sampai ini. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, sanurihim ayatina fil afaq, akan kami perlihatkan kepada mereka tanda-tanda kebesaran kami fil afaq,
di angkasa dan di langit. Wa fi anfusihim, dan di dalam diri-diri mereka, hatta yatabayyana, sampai benar-benar jelas, lahum, bagi mereka, annahul haqq, bahwa Allah itu adalah benar. Ya. Wa minats tsamaratil yaqin, dan di antara buahnya keyakinan, sebenarnya, dan di antara buah-buahnya keyakinan adalah as-sukunu ila wa'dillahi. Ya. Sukun kita artinya diam, maksudnya percaya itu. Percaya kepada janji Allah. Ya, kalau sudah kita ini yakin, kita percaya janji Allah. Wathiqatu bidhamanillahi, dan percaya dengan apa? Jaminan-jaminan Allah. Wal iqbalu bikunnihi al-himmah, dan menerima Allah tuh. Ya, dengan apa? Dengan himmah, dengan apa himmah itu? Dengan semangat yang tinggi, ya. Artinya menerima Allah wal iqbalu bikunnihi al-himmatu 'ala Allah. Artinya kita menerima tuh kunnya Allah, apanya aja dari Allah tuh, ya. Wa tarku ma yashghulu 'anillah, dan kita meninggalkan apa yang menyibukkan dari Allah. Warruju' fi kulli hal, dan kita kembali kepada Allah fi kulli halin, dalam segala kondisi. Apa aja, ingat ya, jangan gara-gara dia tuh, gara-gara ini, bukan. Semuanya kagak ada yang terjadi di alam ini semuanya selain izinnya Allah, di tauhid. Selain fiilnya Allah. Ya, jadi mohonnya ini ada tema dalam buku Nahwul Qulub tentang nahwu, tapi tentang tauhid. Itu judulnya Al-Man'u wal Ata. Allah akan memberi, Allah akan kelihatannya Allah kagak kasih itu, tapi maknanya Allah memberi. Contohnya yang mudah diceritakan dalam kitab itu, ada seseorang ingin janjian transaksi, dia akan dapat uang 10 miliar misalnya. Ya, saatnya dia mau berjalan, tahu isinya sakit. Dia mau jalan jadi berat nih, saya sakit. Anaknya juga nangis, rewel aja. Ya, ini orang kalau kagak kenal Allah. Ya, siapa yang membuat orang sakit, siapa yang membuat orang nangis, itu dia akan marah-marah. Bisa-bisa istrinya diomel-omelin, bisa anaknya bisa ditabokin barangkali, gara-gara lu nih, uang bapak jadi hilang 10 miliar. Ya, apa maksudnya? Jadi dia gara-gara ini nggak jadi berangkat tuh ketemu transaksi. Tapi beberapa saat kemudian baru dia dapat kabar. Ya, tempat yang tadi tempat perjanjian itu dapat musibah besar. Baru dia sadar. Al-man'u tuh. Ya, Allah cegah dia kagak bisa ke tempat itu. Maknanya apa? Al-ata. Kalau berikan dia kenikmatan tuh, selamat daripada musibah. Jadi kita harus meyakini itu, ya. Ar-ruju' fi kulli hal ila Allah, mengembalikan semuanya kepada Allah. Makanya ketika orang meninggal, Pak, inna lillahi, itu selalu. Tapi yang bagus lagi, dapat musibah apa saja, alhamdulillah dulu itu. Biar apa? Biar ada ridho, biar ada taslim. Ini berat ya. Kalau dengar, Pak, tadi ngelihat anaknya ketubruk beca. Hebat. Susah, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Ya. Hah? Baru kitab summa istarja'a, baru istarja apa? Mengembalikan kepada Allah, ar-ruju'. Kan roja'a tuh kembali. Ini istarja ditambahin tambahan huruf alif dan sin. Lihat sorok, kalau tambah huruf tambah berbeda makna. Summa istarja'a, baru mengembalikan segala sesuatunya kepada Allah ini. Ar-ruju', ya, ar-ruju' fi kulli halin ilallah. Mengembalikan segala hal kepada Allah. Jangan gara-gara istri saya nih. Jangan, enggak boleh. Wastifragu taqati fi ibtighai mardatillah. Dan apa? Istifragu apa? Mengeluarkan segala kemampuannya dan taqah, ya.
untuk mencari ridha Allah. Memenuhi, ya boleh istifrag, memenuhi tokoh kemampuan, ya kekuatan dirinya fibtighai mardatillah, untuk mencari ridha Allah. Makanya doa itu tuh, Allahumma azghil qulubana bidzikri, ya Allah sibukkanlah hati kami untuk selalu ingat kepadamu. Wa zayyin alsinatana bisyukri, ya Allah hiasilah lisan kami untuk selalu bersyukur kepadamu. Wa wafiq abdanana bi qiyami amri, dan ya Allah berilah taufik hidayah tubuh kami ini mudah melaksanakan seluruh perintah-perintah-Mu. Ya. Kemudian apa? Ada 4 ya. Ini doanya para aulia ilah. Allahumma, apa tadi pertama? Doa gitu kalau ingat kalau lupa. Allahumma asghil qulubana bidzikri wa zayyin alsinatana bisyukri wa waffiq abdanana biqiyami amrik wa wa'idna min wibali makrik farhamna fa innaka antal khairur rahimin waftah lana fa innaka antal khairul fatihin warzuqna fa innaka antal khairur raziqin. Ya, ini saya rekam nanti didengarin, amalin doanya tuh. Mudah-mudahan kita selalu hatinya ingat kepada Allah, lisannya selalu bersyukur kepada Allah, badan ini mudah melaksanakan seluruh perintah Allah, dan kita dijauhkan daripada makar-makar Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi selalu dalam kebaikan, fi zilli rahmatihi, ya. Selalu dalam rahmatnya Allah dan bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat dan panjang umur, sehat walafiat. Al-Fatihah. Alhamdulillah minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Wa'afana ya karim wa'afana ya rahim. Allahumma asghil qulubana bi dzikrik wa zayyin alsinatana bi syukrik wa waffiq abdanana bi qiyami amrik wa wa'idna min wibali makrik farhamna fa innaka antal khairur rahimin waftah lana fa innaka antal khairul fatihin warzuqna fa innaka anta khairur raziqin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya hayyu ya qayyum birahmatika astaghfir. Ya hayyu ya qayyum birahmatika astaghfir. Ya hayyu ya qayyum birahmatika astaghfir. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.